sekelompok massa menyerang sebuah tempat ibadah di Kediri, Jawa Timur. Mereka meneriakkan tuduhan sesat, menuntut agar ajaran Sabta Dharma dibubarkan. Rumah ibadah dirusak, para penganutnya diusir. Tidak ada perlawanan, yang ada hanya ketakutan dan kepasrahan. Mereka bukanlah kelompok kriminal. Mereka tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kepercayaan mereka telah diakui secara resmi oleh pemerintah, tapi hingga saat ini, stigma dan diskriminasi terus menyelimuti mereka. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat mereka dianggap menyimpang? Dan benarkah Sabta Dharma adalah aliran sesat? 12 Juli 1952, di Kediri, Jawa Timur, seorang pria bernama Harjo Gapuro menerima sebuah wahyu spiritual. Dia mendapatkan petunjuk tentang jalan kebenaran yang disebut Sabta Dharma. Dari sinilah ajaran ini bermula. Wahyu tersebut mengajarkan manusia untuk hidup dalam keseimbangan, menjaga keselarasan dengan alam, dan selalu berbuat baik tanpa membeda-bedakan sesama. Ajaran ini tidak meniru agama manapun, tidak memiliki kitab suci, dan tidak memaksakan aturan yang kaku. Meskipun Sabta Dharma tidak memiliki kitab suci, dalam wahyu yang didapatkan oleh Harjo Gapuro, ada sebuah pedoman bagi pengikutnya yang disebut Wewarah, Pitu, dan Sesanti. Wewarah artinya petuah dan pitu berarti 7, yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup mereka. Poin penting yang bisa kita lihat untuk memahami ajaran Sabta Dharma termuat pada 7 petuah ini, yang secara umum merangkum nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota Sabta Dharma. Poin pertama adalah setia dan tawakal kepada Pancasila Allah. Ini adalah fondasi spiritual dari ajaran Sabta Dharma. Penganut diajarkan untuk meyakini dan mengamalkan 5 sifat luhur Tuhan yang disebut Pancasila Allah: Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Setia berarti teguh dalam keyakinan dan pengamalan sifat-sifat Tuhan ini. Tawakal berarti berserah diri kepada Yang Maha Agung serta berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan negara. Ajaran ini menekankan pentingnya menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Penganut Sabta Dharma diajarkan untuk menghormati dan mematuhi peraturan serta undang-undang yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Ini menunjukkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Yang ketiga, turut serta membela nusa dan bangsa. Wewarah ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Penganut Sabta Dharma diharapkan untuk berkontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kata membela di sini tidak selalu berarti mengangkat senjata, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang bermanfaat bagi bangsa. Yang keempat, menolong siapa saja tanpa pamrih. Ajaran ini mengajarkan sikap welas asih dan kepedulian terhadap sesama. Penganut Sabta Dharma didorong untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Tindakan menolong ini merupakan wujud nyata dari sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang dari Pancasila Allah. Yang kelima, berani hidup berdasarkan kekuatan dan kepercayaan diri sendiri. Wewarah ini menekankan pentingnya kemandirian dan keyakinan pada kemampuan diri. Penganut Sabta Dharma diajarkan untuk tidak mudah bergantung pada orang lain dan berani menghadapi tantangan hidup dengan mengandalkan potensi yang telah diberikan oleh Yang Maha Agung. Ini juga mendorong untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Yang keenam, bersikap susila dan berbudi pekerti luhur dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ajaran ini mengatur etika dan moral dalam berinteraksi dengan sesama. Penganut Sabta Dharma diharapkan untuk selalu menjaga sopan santun, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
Hal ini menciptakan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh, meyakini bahwa dunia tidak abadi dan selalu berubah. Wewarah ini mengajarkan tentang kesadaran akan kefanaan duniawi. Penganut Sabta Dharma diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan akan mengalami perubahan. Kesadaran ini mendorong untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi dan lebih fokus pada pengembangan spiritual, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah dunia ini. Singkatnya, Wewarah Pitu adalah kompas moral dan etika bagi penganut Sabta Dharma, membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang beriman, bertanggung jawab, mandiri, penuh kasih, dan sadar akan tujuan hidup yang lebih tinggi. Sedangkan Sasanti yang sudah kita sebut sebelumnya adalah salah satu pokok ajaran yang diajarkan dari ketujuh hal dalam Wewarah Pitu dalam keseharian mereka. Namun sayangnya, ajaran ini mulai mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat sekitar, mungkin karena masih banyak yang tidak memahami prinsip dasar Sabta Dharma dan langsung memberikan label sesat. Salah satu alasan utama kenapa Sabta Dharma dianggap menyimpang adalah cara mereka beribadah yang berbeda dari agama mayoritas. Mereka tidak menghadap kiblat ke arah barat, tetapi ke arah timur. Mereka tidak berdiri dalam salat, melainkan duduk bersila dengan tangan sedekap di dada. Mereka bersujud sebanyak 3 kali sebagai simbol penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun perbedaan ini justru menjadi alasan bagi kelompok tertentu untuk menuduh mereka menyeleweng. Padahal, cara ibadah yang berbeda bukan berarti sebuah ajaran itu menyimpang. Penganut Sabta Dharma percaya bahwa mereka tetap menyembah Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja dengan cara yang berbeda. Meskipun ajaran Sabta Dharma telah diakui oleh pemerintah, para penganutnya masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi sosial, mulai dari kesulitan mendapatkan tempat ibadah, penolakan administratif, hingga tekanan sosial yang membuat mereka menyembunyikan kepercayaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sabta Dharma diakui sebagai bagian dari kepercayaan yang sah di Indonesia. Namun dalam prakteknya, banyak penganutnya yang kesulitan mencantumkan kepercayaannya dalam dokumen resmi karena masih dianggap bukan bagian dari agama besar. Beberapa pakar menganggap Sabta Dharma sebagai organisasi yang bersifat terbuka. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Kristiani Aryani, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia berpandangan bahwa Sabta Dharma adalah organisasi penghayat yang baik, sehingga tidak mendapatkan kecurigaan dari masyarakat umum. Acara yang diadakan terbuka untuk umum, dan gedung serta gamelan bisa digunakan oleh warga sekitar. Namun Sabta Dharma masih mengalami tindakan diskriminatif dan kekerasan. Banyak aduan yang diterima oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama terkait perlakuan yang tidak adil tersebut. Contohnya pada 10 November 2015, sekitar 50 orang membakar sanggar Sabta Dharma di Dukuh Belando Pelawangan, Kecamatan Keranggan, Rembang, Jawa Tengah. Sebelum kejadian tersebut, ada ancaman serangan jika pengurus sanggar menolak menandatangani dokumen penghentian renovasi. Kejadian ini berakar dari insiden tahun 2008. Pada waktu itu keberadaan sanggar di Karangharjo yang terletak di kecamatan yang sama ditolak dan harus berpindah lokasi. Sejak tahun 2012, saat berpindah ke Belando, sanggar yang dibangun dengan kerjasama warga Sabta Dharma di tanah pribadi mulai mendapatkan penolakan. Di Kecamatan Keranggan, terdapat sekitar 100 orang dari komunitas Sabta Dharma dari total 250 penganutnya di Rembang. Pihak pemerintah setempat kemudian mengumpulkan mereka untuk berdiskusi. Hasil dari pertemuan tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa warga Sabta Dharma diizinkan melanjutkan renovasi, tetapi hanya sebagai rumah biasa, dan masalah itu tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Pemerintah kabupaten berjanji memfasilitasi pembangunan sanggar di lokasi yang lain. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah menganggap masalah tersebut telah ditangani.
Namun lembaga studi sosial dan agama yang memberikan dukungan mencatat bahwa keadaan masih belum sepenuhnya selesai. Mereka tidak dapat beribadah di sanggar karena pemerintah belum menyediakan tanah yang dianggap aman. Kasus ini menimbulkan perhatian nasional. Demikian laporan dari Elsa. Kejadian serupa juga terjadi di Tringkil, Pati pada tahun 2014. Selain dilarang untuk beribadah, seseorang yang menganut ajaran ini diminta untuk berpindah agama oleh pihak kelurahan. Hal ini menjadi syarat agar ibunya yang telah meninggal dapat dimakamkan di desa tersebut. Pemakaman desa hanya diperuntukkan bagi warga yang muslim. Agar tidak menunda pemakaman ibunya, dengan terpaksa individu tersebut menandatangani surat pernyataan berpindah agama. Tragedi serupa juga berlangsung di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Brebes. Seseorang bernama Jaudah harus dimakamkan di halaman rumahnya pada akhir 2014. Lurah dan tokoh agama setempat melarang Jaudah untuk dikuburkan di pemakaman umum dengan alasan bahwa Jaudah menganut ajaran Sabta Dharma. Kemudian pada tahun 2012, di kecamatan yang sama, sanggar yang sedang melakukan ritual sujud menjadi sasaran demo dari warga. Sabta Dharma dianggap sebagai aliran sesat karena mereka sujud menghadap ke arah timur. Sejak peristiwa itu, jumlah penghayat Sabta Dharma di desa berkurang dari 63 orang pada tahun 2012 hanya menjadi 5 orang pada tahun 2014. Diskriminasi terhadap penghayat Sabta Dharma di Brebes juga terjadi dalam bidang pendidikan. Sumardi mengatakan bahwa anak-anak yang menganut Sabta Dharma di Brebes terpaksa mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah. Bahkan seorang anak penghayat pernah dipaksa mengikuti pengajian di masjid dan madrasah oleh guru agama. Guru tersebut mengancam tidak akan menaikkan kelas jika perintah itu tidak dipatuhi. Banyak anak yang tidak melanjutkan kepercayaan yang dianut orang tua mereka karena pengaruh pendidikan di sekolah. Sebagian dari mereka merasa malu untuk memiliki dua wajah, yaitu Islam di sekolah dan Sabta Dharma di rumah. Dalam dunia politik, penghayat Sabta Dharma merasa diperlakukan secara tidak adil. Nain dengan nada bercanda mengungkapkan pernah mengalami diskriminasi saat mencoba mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Surabaya pada tahun 2010. Karena kolom agama di formulir pendaftarannya kosong, ia tidak bisa maju lewat partai politik, maka diusulkan secara independen. Ceprudin, seorang peneliti dari Elsa, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik terkait diskriminasi terhadap Sabta Dharma di Brebes dan Rembang, dibutuhkan waktu dan proses yang panjang. Hal ini disebabkan karena pemerintah fokus pada aspek legal dan prosedur, sedangkan masyarakat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Penghayat hanya memiliki dua pilihan. Mereka dapat berpura-pura menjadi muslim untuk bisa beribadah dengan aman, atau menunjukkan identitas mereka yang kemudian dapat menyebabkan konflik. Dengan memiliki pengikut dari masing-masing wilayah yang tersebar sebanyak Pati 500 orang, Klaten 2661 orang, Purworejo 1027 orang, Surabaya lebih dari 10.000 orang, Kediri 2.000 orang, Bali 15.000 orang. Mereka semua memiliki hak untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Sudah sepatutnya negara menjamin keamanan bagi mereka, bukan sebaliknya berdiam diri jika ada tindakan diskriminasi, bahkan dengan suatu tindakan kekerasan. Perbedaan adalah bagian dari keberagaman yang seharusnya dihormati, bukanlah ditakuti. Menganggap sesuatu sesat hanya karena berbeda adalah sebuah bentuk ketidaktahuan yang harus dilawan dengan edukasi. Sabta Dharma bukanlah ancaman. Mereka tidak menyebarkan kebencian, tidak memaksakan ajaran mereka, dan tidak mengganggu kepercayaan lain. Mereka hanya ingin menjalankan keyakinan mereka dengan damai. Jika kita mengaku sebagai masyarakat yang beradab, maka sudah seharusnya kita melihat dengan pemahaman, bukan dengan prasangka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton ajaran kepercayaan lainnya yang sudah kami jadikan dalam satu playlist. Sampai jumpa pada video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.